Sampai bolongan-bolongan pun boleh. Farjan di sini bolongan, bolongan kuping, bolongan telinga, bolongan mulut, bahkan bolongan rahasia. Ya, itu boleh dipegang oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang batasan apa saja yang boleh dilihat terhadap perempuan jika ingin berobat atau ingin melakukan pengobatan. Jadi dalam dunia pengobatan apa saja yang boleh dilihat oleh seorang dokter dari perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yajuzu an-nadru ila al-ajnabiyyati wa massuha lil mudawati fil mawadi allati yuhtaju ilaiha walau farjan bisyarti huduri man yamna'ul khulwatah min muhrimin wa nahwihi wa bisyarti faqdi jinsin mu'alijin. Wa yajuzu nadruh, diperbolehkan melihat, ilal ajnabiyyati, terhadap wanita lain, artinya wanita bukan mahramnya itu dibolehkan dilihat ataupun melihat. Bahkan bukan hanya melihat, wa massuha, memegangnya juga boleh. Jadi bukan hanya dilihat tapi dipegang pun boleh. Lil mudawati, dengan tujuan untuk perobatan. Jadi bila ingin berobat atau mengobati perempuan itu boleh melihat serta memegangnya. Boleh melihat serta memegangnya fil mawadi'i allati yuhtaju ilaiha, yaitu di tempat yang diperbolehkan, di tempat yang dibutuhkan, ya, di tempat yang dibutuhkan. Jadi di mana saja tempat yang dibutuhkan untuk dilihat dan dipegang untuk tujuan pengobatan itu boleh dilihat dan dipegang. Walau farjan, bahkan sampai bolongan-bolongan pun boleh. Farjan di sini bolongan kuping, bolongan telinga, bolongan mulut, bahkan bolongan rahasia. Itu boleh dipegang oleh seorang dokter, dilihat juga boleh, tapi ada syaratnya. Ingat, ada syaratnya, jangan kesusu, jangan terburu-buru. Ini ada syaratnya bagaimana sampai boleh melihat hal tersebut. Jadi sampai alat vital, alat kemaluan, kelamin itu boleh dilihat dan dipegang dengan tujuan untuk mengobati. Namun syaratnya, satu, bisyarti huduri man yamna'ul khulwah min muhrimin wa nahwihi. Yang pertama, harus dihadiri orang dari mahramnya ataupun sejenisnya. Artinya tidak boleh sendirian. Dokter sama pasien yang lain jenis, ya, yang lain jenis itu tidak boleh sendirian, harus ditemani oleh mahramnya atau suaminya atau anaknya. Tidak boleh berduaan saja. Apalagi dukun-dukun, ya, dibawa ke kamar berduaan, wah bahaya itu. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Ya. Bukan diobatin malah nanti, ya, kalau kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya di sini syaratnya harus ditemani dan dihadiri oleh orang. Jadi ada saksi di sana. Bukan berduaan. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua,
Wa bisyarti faqdi jinsin mu'alijin. Memang tidak ada perempuan yang bisa mengobati. Jadi tidak ada orang yang sejenis, maksudnya ya kalau laki ya sama-sama laki-laki, perempuan ya sama-sama perempuan. Tidak ada dokter yang bisa mengobati, hanya itu saja dokternya yang ada yang bisa mengobati penyakit itu, maka itu boleh. Tapi kalau masih ada dokter lain, dokter laki-laki, dokter perempuan, jadi kalau perempuan ya ke dokter perempuan, dokter laki-laki ya ke dokter laki-laki. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada, tidak apa-apa. Seperti itu. Atau ada tapi tidak bisa mengobati. Cuman dokter itu yang bisa mengobati, misalnya. Itu tidak apa-apa. Jadi syaratnya di sini ada dua. Seorang dokter baik laki-laki ataupun perempuan ketika mengobati lawan jenis. Kalau di sini ajnabiyah atau perempuan, dokter laki-laki mengobati dokter perempuan, itu boleh melihat, memandang ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan untuk diobati. Bahkan sampai ke bolongan-bolongan, ke lubang-lubang. Lubang mana saja yang mau diobati. Ya. Jangan yang mau diobati telinga, tapi yang dilihat kok lubang hidung. Misalkan ya, apalagi lubang yang tersembunyi yang dilihat, wong yang luka telinganya kok yang mau dilihat itunya. Nah itu tidak boleh, offset namanya. Dan jadi harus memang tempat yang dibutuhkan untuk diobati. Dengan syarat harus ditemani dengan mahramnya atau sejenisnya seperti suami atau kakak, adik, orang tua, harus ada teman di sana. Jangan sampai khulwah. Khulwah itu berduaan, sendiri berduaan ya, hanya ada dokter dan pasien. Tapi harus ada yang menemani. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada memang dokter orang yang bisa mengobati yang sesama jenisnya, perempuan laki-laki seperti itu. Ini untuk menghindari dan demi keamanan bersama dan juga menghindari dari fitnah. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada yang benar fa huwa minallah, kalau ada yang salah fa min nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.